Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, followermu semua dimanapun berada. Kok kawanan nih kira ya, repot ternyata nggak bisa tepat waktu, harus jam 8 pagi nih ngopi paginya ini. Ngopi setengah siang. Ya, followermu pagi menjelang siang ini, ngopi pagi menjelang siangnya kita akan membahas soal yang lagi ramai. Kayaknya Pilpres sudah mulai ditentukan dengan tadi malam terkait pengambilan nomor urut. Iya, biasanya ini sudah agak molor ini kita lagi live ini. Pagi Warmo, kita ngomongin soal yang lagi ramai di Pilpres ini kayaknya ya pagi hari ini. Kalau yang lokal masih adem ayem kayaknya, tapi yang nasional udah mulai rame ini. Kaitannya dengan pengambilan nomor urut yang tadi malam. Wah, ini sudah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya nomor itu sekarang lagi menjadi semacam apa ya, keberuntungan. Ada beberapa caleg juga yang milih nomornya. Wah, pagi semuanya kita sambil nunggu teman-teman ini, kemudian aktivitas pagi ini lancar. Ya, beberapa headline yang lagi ramai saya update. Mungkin yang tadi malam saya juga nggak sempat nonton live-nya. Pagi tadi saya sempat lihat live dari KPU yang sudah mulai tahapannya adalah pengambilan nomor urut capres cawapres. Jadi ini juga kita update sebagai bagian dari informasi terkini yang mungkin sudah menjadi headline ya di pagi hari ini. Selamat pagi Warmo, perlu diinfokan, mungkin ada yang tidak update atau tidak tahu terkait pengambilan nomor urut yang sudah dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Pasuruan kemarin. KPU Kabupaten Pasuruan, KPU RI. Ya, pasangan Anies Muhaimin ini dapat nomor urut 1, kemudian Prabowo Gibran dapat nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud dapat nomor urut 3. Ya, ini biar semuanya tahu ini. Atau sudah tahu, tapi sekarang mulai akan banyak bermunculan informasi di media sosial kita bertebaran. Ini pun sudah mulai start semua ini. Saya ucapkan selamat pagi. Ini audionya muncul ya? Ya, audionya sudah muncul. Bagi Warmo mungkin yang ingin berbagi info dengan kita bisa menghubungi hotline kita. Wah. Selamat pagi, salam semangat dan damai untuk semua penyumbang suara tapi tidak jadi penentu kemenangan. Oh gitu ya? Ya jadi penentu Mas Yosiji. Mas Arief, terima kasih sudah mau nimbrung ini pagi hari ini. Kayaknya pagi hari ini sudah mulai agak siang Mas ya. Aku memang muter-muter tutup dinding, akhirnya baru bisa live pagi ini. Ya, kemarin banyak, nggak hanya drama sih sebenarnya, tapi banyak simbolik-simbolik yang ditunjukkan di prosesi pengambilan nomor urut pasangan calon di KPU. Nah, yang tadi malam ini kayaknya dari Mas Arif ini salam damai ya. Kita sih pengen nomor berapapun ya, nomor berapapun, mau di pileg mau di pilpres ya, itu memang menjadi satu hal yang tantangan tersendiri terutama bagi para calon untuk mensosialisasikan nomor yang didapatkan. Tadi pagi kayaknya saya juga ngelempar beberapa ya admin ya terkait dengan efektivitas. Wah, ini ngomong kemarin saya ngomong baliho ya, kemudian pagi ini sih kita ngomong mengupdate informasi tentang nomor urut pasangan capres cawapres. Mungkin beberapa Warmo ada yang tidak update. Pakai bola nomor opo iku? Pilih nomor sembarang ini. Muhammad Fatur. Ya pokoknya hari-hari ini kita akan disuguhi nomor-nomor ya.
Ini ono nomor, pilih nomor ya. Tadi malam ada yang milih nomor. Oh, ada capres cawapres juga milih nomor. Mas Pit pagi juga. Mas Pit pagi juga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Aku suruh untuk kemeringet ya. Rumah ini panas ini ya. Pada pagi menjelang siang ini ya. Mas Fatur, ini kita lagi bahasin soal nomor, wes nomor pokoknya ya. Yang mau dicoblos juga harus ada nomornya. Ya. Ya, nomor urut pasangan capres-cawapres mungkin ini juga harus disampaikan ya, karena memang dinamikanya kalau dulu setiap pemilu ini harus dikasih nomor urut gitu ya. Ada beberapa teman-teman di legislatif mungkin ada yang pengen pilih nomor urut paling bawah. Kenapa? Karena mungkin memudahkan ketika harus bersosialisasi atau mensosialisasikan dirinya ya. Karena nomor urut itu kan juga berkaitan sekali dengan kemudahan para pemilih. Ya, tapi kita tidak hanya ngomongin soal itu, ada juga beberapa hal ya yang mungkin wah ini Mas Kutut ini sudah 2 jari katanya. Kaya ana lagune gue. Ya, mau 1 2 3 yang penting podo rukune ya, podo oleh nomere pisan. Ya, ini juga terkait dengan beberapa informasi ya, yang menarik kayaknya yang ada singgungan karena ini tahun-tahun politik jadi cukup ramai, cukup menjadi perbincangan juga. Headline kita kemarin dari teman-teman di Lumajang, ini aja juga dinamika karena di sana ada pegawai honorer di bagian umum yang ternyata kedapatan nyabu ya, yang dalam kompleks kantor bupati ini malah nyabu. Nah, ini sangat naif sekali. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa tetap rukun ya, meskipun dinamikanya sudah punya pilihan dan punya dukungan masing-masing. Tapi paling tidak ini bisa tetap rukun. Nomor itu ada juga ya, namanya berita. Nomor itu juga katanya konon diatur. Nah, kalau di balik layarnya teman-teman tim ses mungkin ya, kalau datang ke KPU mereka sudah siap karena pasangannya 3, maka mereka udah menyiapkan 3 nomor ya, 3 nomor yang sama. Erovan Desianto nomor 4 tok ya los gila, nomor berapa 13. Ya. Nah, mereka memang menyiapkan nama. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman di Detik juga nulis terkait dengan jangan-jangan ada settingan itu nomornya kok. No, semua tim ses kok sudah punya nomor masing-masing gitu ya, sudah menyiapkan nomor. Wah, kalau di beberapa mungkin di behind the scene-nya mereka udah berangkat tapi dengan nomor 3 nomor ya. Jadi sudah disetting dengan 3 nomor yang sama. 3 nomor ya, masing-masing 1 2 3. Jadi kalau misalnya nanti dapat 1 ya sing ditokno siji gitu ya. Dan itu ya ditulis sampai teman-teman media. Pilihan semantap Mas. Ya wis disimpen aja ya. Kecuali kalau tim ses nanti ajak-ajak ini ya. Selamat pagi Mas Pit. Ya, buat teman-teman Bolowarmo. Ya, saya juga pengen ya, mungkin kita biasanya kan ada nomor yang saya bagikan. Wah, ngomong nomor ini. Mungkin bisa kita sharing karena saya juga megang handphone yang mungkin bisa ngontek saya di sini untuk sharing dan ngobrol. Saya persilahkan ya, tapi sampai sejauh ini aku komen aja wes. Komen aja gitu ya, jadi nggak sampai telepon kita ya. Tapi kalau misalnya kepingin nyapa saya di nomor, saya bagikan nomornya di nomor saya yang saya lagi pegang kalau misalnya pengen berbagi terkait dinamika yang terjadi hari ini. Nomor itu terkadang juga harus ada strategi politisnya ya. Kalau di kacamata saya harus ada lobby-lobby juga itu. Tapi bukan yang diundi loh ya, yang terutama yang di teman-teman legislatif, teman-teman caleg
ini nomornya aku kudu oleh nomor sekian, aku kudu oleh nomor sekian. Nah incumbent kudu oleh nomor siji loro telu misalnya, ada di atas sendiri gitu ya. Atau ada juga incumbent yang milih di bawah, wah saya milih yang paling sore aja, gampang pemilihnya. Itu juga dilakukan oleh teman-teman. Nah ini saya sharekan ya, saya akan membagikan kepada Anda, barangkali nanti di pagi hari ini bisa sharing terkait apapun itu. Ini hotline yang ada di Warta Bromo dan hotline ngopi pagi ya sama saya, untuk kita bisa interaksi. Jadi pokoknya gak maido nah ya. Ini hotline kita di pagi hari ini. Ini nomornya ya. Nomor ini bisa terhubung ke sini kalau misalnya ada informasi atau kejadian atau apapun, atau pengen berbagi di ngopi pagi kita editorial pagi hari ini. Berapa hari ini ya? Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ini tanpa tamu ini saya. Rencana tadi memang mau ke Raci tapi nggak jadi karena janjiannya meleset ini. Selamat pagi follower semua. Kita lagi ngomongin tentang pilihan nomor ya, karena memang lagi ngetren. Tadi malam itu ramai sekali ya, berharap-harap cemas. Soalnya undiannya kok modelnya kate jupuk arisan gitu ya. Ini aktif loh nomornya, bisa dikontak ya nomor saya ini ya. Ini nomor yang saya pegang untuk program ngopi pagi ini. Barangkali ada usulan ataupun kritik dan saran. Nah, ini kayaknya jangan siang-siang atau pagi banget aja. Soalnya aktivitas kita lagi di kantor atau lagi di jalan gitu. Silahkan untuk kita bisa sharing di pagi hari ini sambil membahas isu-isu yang lagi hangat. Ada apa sih di daerah? Nah, kalau di Pasuruan saya pikir masih adem ayem ya, kecuali kemarin yang sampai hari ini polisi kayaknya belum ada rilis ya. Saya nggak tahu ya update yang di Purwodadi yang sempat ada maling gabah. Ini juga belum tahu sudah ketangkap atau tidak, karena sudah terekam CCTV pakai pickup tapi nomornya samar, plat nomornya itu ya. Kadang-kadang plat nomornya setembakan. Selamat pagi Warmo, pilih nomor ini juga keberuntungan, bisa kalau caleg sih di setting sesuai lobby-lobby yang dilakukan terhadap para elitnya di parpol ya, untuk menentukan. Saya juga ini ya, ini menarik yang di dinamikanya. Semangat pagi Warmo, boleh beda pilihan ya. Enggak jawab itu, boleh beda pilihan. Boleh beda nomor ya, boleh beda nomor, tapi yang penting rukun. Nah, soalnya rugi kalau misalnya hanya bengkerengan perkara itu, kecuali lek ono sing bayari ya. Kecuali kalau ada yang bayari, jadi bayari kan gue bengkerengan ya. Tapi kita adalah para pemilih yang cerdas, saya pikir Warmo yang saat ini lagi ngopi pagi. Tetap persatuan dan kesatuan. Ini banyak kode-kode ini kayaknya ya. Ya itu nomor yang saya bagikan, ini hotline yang bisa di WA ataupun bisa ditelepon. Nah kalau pengen nimbrung soal isu kita di pagi hari ini atau headline kita, dipersilahkan. Selain tadi saya juga membacakan ini teman-teman dari manajemen Nestle. Ini kemarin memberikan tanggapan ya ke media yang sempat ramai. Wah, PT Nestle Indonesia menanggapi kejadian demonstrasi yang ada di Kejayan. Katanya memang saat ini sedang melakukan penyesuaian bisnis, itu alasannya. Jadi ini termasuk salah satunya melakukan efisiensi, sehingga apa ya, mereka harus memangkas ratusan karyawannya. Tapi untuk kaitannya dengan hak dan kewajiban, ini kayaknya PT Nestle juga akan bernegosiasi lagi dengan para karyawan. Ya itu alasannya sih, alasannya efisiensi, alasannya memang sedang melakukan penyesuaian bisnis, itu yang disampaikan oleh teman-teman dari manajemen Nestle. Ya mudah-mudahan cepat kelar ini ya, antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Kalau ngomong-ngomong soal itu, jangan, ya saya nggak tahu sih apa yang terjadi di manajemen ya, belum terbuka, tapi jawaban mereka adalah karena memang penyesuaian bisnis. Ya, selamat pagi followermu semua dimanapun berada. Ini juga masih terkait dengan kejadian yang terjadi di Lumajang. Alasan klasik yang sering kali dipakai manajemen. Gitu ya maksudnya. Ya, itu alasan yang disampaikan memang. Tapi memang untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle yang hari ini brandnya juga lagi ramai karena munculnya isu-isu perang yang terjadi di Israel Palestina, kemudian juga fatwa haram itu juga mungkin berimbas juga sih. Tapi saya juga nggak tahu alasannya, memang penyesuaian bisnis gitu aja. Apakah itu termasuk karena efek resesi global, kita juga belum tahu. Selamat pagi followermu semua. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ini di Lumajang. Wah, Lumajang ini juga sedang hangat-hangatnya ini kayaknya, karena memang ada dinamika sepertinya antara DPRD dengan Sekda yang di Lumajang, karena memang katanya ini mendesak agar PJ Bupati untuk melakukan reshuffle Sekda di Lumajang. Nggak tahu kok dinamika ini, sebab Sekda dianggap tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Ya, ini dinamika. Wah, ini pasca ditinggal oleh bupatinya yang sudah memasuki purna tugas. Ini kemudian PJ Bupati Bu Indah ini mulai digoyang ya kaitannya dengan isu permintaan reshuffle. Itu di Lumajang, termasuk juga sabu. Wah, ini kalau ngomongin sabu kayaknya dinamikanya cukup tinggi juga. Terakhir kemarin di mana ini, di Lumajang juga, ini juga terkait dengan salah seorang, dua orang pegawai di Pendopo Arya Wiraraja ini kedapatan nyabu. Gitu, dua pegawai honorer ini kedapatan mengkonsumsi sabu yang Pendopo. Ngeri ini bisa dibaca juga di Warta Promo. Yang terakhir bolo, ini juga terjadi di Probolinggo juga. Ini aksi kejar-kejaran dari Satlantas Polres Probolinggo. Ternyata ada mobil yang diuber-uber, ternyata juga kedapatan mengkonsumsi sabu juga. Ya, followermu, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini kayaknya. Karena agak terlalu siang, jadi pukul 9 sudah biasanya kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya di pagi hari ini. Tetap semangat. Kita ketemu lagi besok ya di Ngopi Pagi edisi Kamis. Sampai jumpa.